Wow. Wow. Udah boleh nih. Udah The boleh nih. sunset is beautiful, isn't it? Lanjut bikin puisi itu judulnya. Ngapain? Perpaduan warnanya itu bisa kita jadi puisi tuh. Satunya bagus banget teman-teman. Jadi kalau ngeliat sunset jadi keinget apa? Kayaknya restu. Saya memilih puisi. Nggak, maksudnya serius. Kalau sunset keinget apa? Nggak harus cewek, harus apa itu kenangan sama keluarga atau Kayaknya masa kecil main bola sampai maghrib di rumah ya sih. aja. Serius. Ngeliat sunset keinget apa? Liptok sama orang. Diptok nih. Oke. Kalau aku ngeliat sunset itu keinget Puisi. enggak, stop lah. Kalau sunset itu aku selalu ingat sama ini servis motor di Bilar Samsat. Iya apa sih sumpah. Servis Perpanjangan. Samsat panjangan. Ya, tapi kan kalau kita bahas pertanyaan itu nggak pakai penggaris ya. Apa-apa tentang ukuran panjang penggaris. Ya aku nggak pernah bawa penggaris ke Bilar motor. Aku bawa motor. Ya semua Samsat itu ternyata sunset. Iya. Mulai ini sih. Nah, terus kenapa antara samsat dan sunset? Nah, sunset dan sunset itu kenapa ya? Karena kan aku habis dulu waktu aku habis sunset motor, aku ngambilnya sore. Terus udah tuh tiba-tiba pas aku bangun datang ke situ dari masyarakat. Atau kenapa ya? Tiba-tiba dia ngaku itu kalau oh ya, ini kan lagi belajar pendidikan. Gimana nih life update tuh Mu. ya baca dikit. Karena aku mau wakilin kamu. Maksudnya kan selama ini sih sibuk belajar buat pendidikan sama tulisan. Nah, gimana life update tuh? Life update tuh. Nah, Boleh aneh di sini. Live auditku dong. ya udah aja dulu ya. Apa? Sibuk ngapain sekarang, Pak? Belajar buat cita-cita. Jadi gimana sih, apa sih kesusahanku dalam meraih cita-cita? Kesusahan. Kayak gimana kesusahanku dalam meraih cita-cita dalam travel, dalam belajar? Itu benar pertanyaannya Cecilia. Iya nanti Pak. Ini Apa? males. Malas. Kenapa malas? Males. Karena bosan belajar terus. Tapi apakah guru pengajarnya asik atau dia ngebosanin sampai bosan belajar, atau emang dia aja nggak suka belajar? Kadang bosan jadinya nggak bisa. Gitu. Kalau soal senang-senang, ada senang-senangnya nggak selama meraih cita-cita? Ada Apa? dibantu semua teman-teman. Gimana sama teman-teman? Bersyukur ya. Dia mau pertanyaannya sama? Yang bener nih. Ya, pertanyaan sama ya? Iya, Sama soalnya Ki. Jadi kesibukan apa ini? Belajar. Gimana kesusahan permata dalam belajar? Kan pertanyaan yang sama kan? Oh. Males. Ikuti aja, tidak harus ikutin dia. Males saja. Males karena ini. Males saja. Males karena apa? Karena dulunya kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi. Nah, motivasi itu salah satunya apa? Motivasinya pas sunset. Sunset. Tapi kalau Kita sunset ya. Awalnya sunset itu sun itu kan bahasa Inggris
Sam itu artinya beragam. Sam itu artinya beragam. Apa? Sam itu artinya beragam. Sam itu artinya semua. Sam itu beragam. Cari apa artinya sam di Google Translate. Itu beberapa sam itu beberapa sam beberapa itu beragam. Enggak juga. Iya, beragam itu ada banyak jenis. Kalau beberapa itu satu jenisnya sama. Oh. Sam itu kan artinya beberapa. Ya, Set set artinya apa? set itu artinya Set. set itu artinya mengatur. Jadi ya itu beberapa aturan, karena motivasinya itu karena bisa hilang motivasi itu karena beberapa aturan, terlalu banyak aturan. Ngerti ya? Ngerti. Apa? Jadi maksudnya mungkin belajar tuh terlalu banyak aturan yang diapalin ya. Kan dia kan yang jadi nasar. Ada beberapa aturan yang harus tertutup. Nah, mungkin aturan buat bagi yang dibuat oleh diri sendiri. Kalau mengekang aturan yang dibuat oleh mungkin nggak sengaja lingkungan. Tapi dia percaya nggak kata Raditya itu permasalahan sekarang selama melakukan sesuatu itu takut nggak sama omongan orang lain? Kadang takut, kadang enggak. Kenapa bikin kita takut? Apa yang bikin kita takut? Takut aja. Apa? Takut itu benar. Hah? Takut itu benar. Takut apa? Takut itu benar. Takut itu benar. Benar maksudnya? Nah misalnya Kim melakukan sesuatu hobi Kim, misalnya apa ya? Nyanyi. Nyanyi mungkin. Nyanyi. Terus apa yang kita takutin dari hobi Kim nyanyi? Takut suaraku salah. Tapi kan Kim suka. Kenapa Kim takut? Takut aja tetap. Karena takut dibilang jelek. Oke, kalau Kim pernah nggak ketakutan melakukan sesuatu hobi? Bener nih. Ya. Bener nih. Ya benar. Kalau menurutku permata tuh Nah aku nanya Kim nih sekarang. aku pernah nggak ketakutan gitu? Pernah aku ketakutan. Kenapa? Apa yang kita? Takut aja bisa kalau malam-malam lagi tidur Nggak bangun besok pagi. ada suara-suara gaib mungkin. Nah itu kan di luar kuasaku kalau mau. Maksudnya ketakutan Robi ini. Kalau namanya Robi pasti nggak pernah takut sih. hobi. Kalau aku ya dulu waktu awal-awal masuk kelas dulu, aku tuh takut sih. Ya itu juga menjadi alasan kenapa aku off kegiatan tadi. Aku takut omongan orang. Takut dibilang Aneh. sekarang udah nggak takut. Tapi lama-lama aku mikir sih, aku nggak bisa mengontrol pendapat orang, karena itu di luar kuasa aku. Mungkin ngapain aja bisa dilakukan sama orang. Tapi kan aku melakukan itu buat aku, bukan buat orang. Dan ternyata setelah aku melakukan, setelah aku ikut produksi dan analisa, ternyata yang aku sadarin adalah ngapain aku takut, karena ternyata selama ini yang aku takut itu tidak terjadi. Ternyata aku tak seperti itu dengan orang lain. Tidak ada yang peduli sama aku. Itu saja. Cuma bayang-bayangan aja. Pikiran saja yang dapat aku kerjakan. Kalau aku ketakutanku adalah ketakutanku tentang masa depan. Kenapa? Apa? Karena kita tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Yang bisa kita lakuin adalah kita berjuang di masa sekarang. Yang aku takutin adalah semua perjuanganku yang udah aku lakuin di masa sekarang tuh sia-sia di masa depan. Makanya aku takut
apa yang aku lakuin sekarang tuh tidak ada hikmahnya gitu. Hikmahnya pasti ada, tapi nggak ada pengaruhnya gitu buat masa depan yang aku mau. Tapi itu tuh bisa dipelajari karena setiap orang wajar melakukan kesalahan. Sesuatu yang kita lakukan pasti tidak langsung sempurna, harus ada kesalahan juga. Tapi apa yang kita lakukan adalah mengulang kesalahan. Masih lagu nih ya. Adalah mengulang kesalahan. Itu sekali aja bikin kesalahan. Itu sekali aja kita lakukan. Karena misalnya tidak ada lari, tapi itu udah punya bekal kesalahan yang dulu. Jadi kita harus berjanji kalau kita mau melakukan pekerjaan lagi dan setidaknya tidak bakal mengulangi itu. Jadi tidak ada hal yang sia-sia, hal kegiatan yang sia-sia yang kita lakukan. Oh itu sekarang nggak ada hasilnya, bahkan kalau kita jangan bikin itu ada hasilnya. Kalau pernah kan bajunya biru, dia sepengen itu ya jadi langit. Iya, pengen banget. Kenapa sih pengen jadi langit? Dia pengen menghujani banyak orang, atau dia pengen Itu kan awan. Kan awan. oh iya benar ya. Apa sih pengen menjadi tempat awan yang menghujani setiap orang? Apa ki ingin sebuah kebebasan? Kebebasan. Atau dia pengen dikotori orang-orang? Oh, kan polusi orang-orang kan Benar. Atau ki ingin menjadi tempat yang akan diwarnai oleh orang-orang. atau dia pengen menjadi orang yang berubah warna menjadi oranye ketika sore atau merah ketika pagi, atau sih ini sebenarnya biru laut, Atau ki emang pengen di atas orangnya. atau sih dia pengen jadi laut yang tenang atau langit yang bebas. Laut yang tenang dan misterius atau langit yang bebas? Langit yang bebas. Karena kalau misalnya duduk laut yang tenang dan Misterius. Karena dia orangnya bebas banget. andai bebas banget ya. Gimana kalau ki nanti diserang sama kembang api? Dia nggak merasa Anggapan itu tuh adalah bom waktu ki. Tapi aku tetap gini. Tapi akhirnya sih dirayakan ya setiap Ya. hari. Kalau sih Aku pakai yang hitam sama hijau. mending jadi malam atau bayangan setiap hari. Saya kira tumbuhan tuh ya. Tumbuhan apa? Kan hijau sama hitam. Oh iya, Kan ada tumbuhan dan bayangannya. lebih banyak hitam. Cuma apa tadi? Pilihannya apa? Bayangan atau langit malam. Dong banget ya. Bayangan atau langit malam. Sama-sama hitam. Tetap dia Kalau tipikal aku ya, aku tuh sebenarnya sekarang tuh lebih memilih menjadi bayangan. Karena aku sudah tidak ada energi ada di depan. Jadi aku akan selalu berada di belakang dan ya menyesuaikan dengan segalanya. berarti selama ini dia udah mencapai Iya, menjadi wujud dari bayangan itu sendiri. benar, Jadi sekarang memilih menjadi bayangan itu sendiri. benar. Kenapa Kak? Kalau boleh tahu? Kenapa? Kenapa capek? Karena aku merasa kalau aku menjadi wujud dari bayangan itu, aku menjadi orang yang tidak fokus dengan diri sendiri. Waktuku banyak habis untuk orang lain aja. Berarti ketika kita menjadi wujud dari bayangan itu bentuk tubuh dari bayangan tersendiri, kita nggak boleh mikir. Ya jadi kita nggak peduli, maksudnya wujud-wujud di depan itu mau ngapain terserah. Tapi intinya aku tetap menjadi itu dan menyesuaikan. Dan menjaga bayangan itu menjaga bayangan. Capek ya? Capek. Sampai sekarang sih jadi bayangan. Kalau aku
aku mending jadi langit malam. Dan juga kenapa aku pengen jadi bayangan? Kenapa? Karena supaya aku bisa menjadi peneduh bagi orang-orang lain. Entah itu dalam dia Bayangan orang atau bayangan orang gitu. apapun itu bisa menjadi peneduh tuh bagi orang-orang yang kepanasan atau untuk sesuatu yang memang tidak kuat akan cahaya matahari. Hampir. Ya, dan aku akan menghilang di malam hari. Kalau ada lagi, kalau ada lagi. Muncul lagi. Karena aku harus menyesuaikan tuh. Kalau aku pengen jadi langit malam. Kenapa? Ini sedikit. Kenapa? Karena langit malam itu tak selamanya Pasti malam. senja ada habis tipis kayak gitu. Langit malam itu tak selamanya malam. Langit yang aku bilang tadi langit itu berubah warna. Tapi alasan dia berubah warna. Warna-warna langit itu ada banyak. Tapi warna langit malam adalah warna paling sepian dari semua warna. Karena dia kehilangan matahari. Jadi aku kenapa milih jadi langit malam? Karena aku bakal selalu menunggu matahari ini sampai dia menyerah dengan gelap. Pasti enggak? Jadi di sini udah ada punya matahari, udah punya langit biru, udah punya langit hitam, dan aku bayangkan. Ya. Dan gini, bayangin, kenapa langit itu setia banget sama matahari? Padahal bulan yang mendekati langit malam pun dia nggak jadi berubah. Langit nggak berubah jadi warna yang lain, tapi tetap jadi langit yang hitam. Sesetia itu langit malam menunggu matahari buat dia berubah warna, menjadi apa ya? Menjadi tempat orang untuk menjadi waktu orang ketika langit dan matahari bersatu, disitulah orang-orang dunia, disitulah dunia nanti bakal menjalani aktivitas. Artinya dengan kekuatan cinta antara langit dan matahari itu bisa berdampak pada seluruh dunia. Itulah. Tapi kalau aku kan orang IPA nih, itu dijelaskan secara IPA, langit itu tidak pernah berubah, cok. Warna langit itu akan tetap sama. Nggak bisa dia berubah jadi biru dan semuanya. Karena apa? Karena ya langit itu memang berpindah, cok. Langit itu Berpindah. iya, cok. IPA mana yang bilang Jadi langit itu nggak pernah mati. Warna biru itu nggak pernah mati. Warna biru itu dia berpindah ketika sudah ada langit hitam yang sebenarnya dalam IPA sih langit itu hitam. Rasa hitam. Kenapa biru? Karena saya matahari kena oksigen itu masuk ke lapisan biru. Ada dia yang pindah biru. Begitu kan. berarti nggak pindah dia. Tapi kalau dari pandangan kita, kenapa langit itu berpindah ya? Iya, karena terjadi rotasi di bumi. Matahari langit tidak berotasi ya. Bumi yang berotasi, jadi terlihat pindah di sini. Jadi sebenarnya langit biru itu akan selalu tetap ada. Mungkin di sini nggak ada, tapi di Eropa ada. Kan tetap dari ke awal di Eropa aja. Artinya orang-orang Eropa membentuk lagi menuju langit dan matahari. Jika semua orang, semua langit akan menemukan matahari. Anda. Oke. Matahari itu datang. Kita sudah menemukan matahari itu. Itu kan bangsa. Siapa matahari? Nggak boleh dong. Nggak boleh di speed. Cewek cowok? Cowok lah bangsa.
misalnya ya begitulah ya. Tapi semoga langit dan matahari kenapa dia ya kayaknya habis dicat mataharinya ya. Iyalah. Habis mataharinya ya. Oke, sudah yakin dengan matahari? Sudah harus yakin. Sudah. Aku untuk hari ini kalau aku masih samar-samar nih. Kenapa tuh? Sudah menemukan atau belum? Kenapa tuh? Oh. Jomblo tapi ada yang deketin. Ada dekat. Maksudnya ada deket gitu. Udah dekat? Pasti dekat. Selalu dekat. Semoga selalu dekat. Tapi nggak menganggap dia matahari. Samar-samar kan tadi. Gini, aku berharap dia matahari. Apakah mungkin dia mungkin berharap dia matahari, tapi sayangnya orang-orang melihat matahari itu sudah punya langitnya. Iya. Apa-apa? Atau Maaf ya, aku main HP tadi. ternyata dia adalah langitnya. Mungkin ada matahari dan ada orang yang lebih duluan. Oh ya, salah. Kasian banget. Kalau Kilang? Oke, Kenapa tuh? nggak jadi deh. Itu mesti pasangan cara gimana sih cara milih pasangan yang tepat menurut pada Aku nggak tahu ya karena kalau dari pasangan dari Hah? pasangan yang ideal sesuai tipeku aja. tipe cute kayak gimana maksudnya yang kalau dalam berhubungan pacaran ya, bukan tentang fisik atau karakteristik orang yang spesifik tapi dalam cara kalian menjalani hubungan Bakal. yalah Ini aku jago banget itu. Iya ya. mau lebih jauh Pertama yang sportif. yang sportif Itu. Yang kedua jelas kita nyari pasangan pasti yang ideal buat kita. ya Dan kita punya kehidupan kita masing-masing, kita juga punya kehidupan dia masing-masing. Supaya bisa saling melengkapi gitu. Karena ya untuk cari pasangan yang ideal pasti untuk cari pasangan yang bisa melengkapi. Mungkin pasangannya kurang bagus dalam relasi, kita bantu. Mungkin pasangannya kurang bagus dalam manajemen waktu, ada yang membantu gitu. Habis itu sportif, saling melengkapi, dan yang paling penting itu adalah fast respon itu bukan bentuk cinta. Habis itu chat, intinya telepon tiap hari itu bukan bentuk cinta. Tapi bentuk cinta itu adalah empati, berbagi perasaan, empati, saling mengerti. Walaupun nggak balas chat secepat itu, tapi setidaknya kita merasakan empatinya sih, care. Nah itu bentuk cinta. Jadi fast respon, telepon tiap hari dan semuanya itu bukan bentuk cinta. Benar. itu hanya kesenangan Pribadi. sementara Mungkin bisa jadi itu adalah strategi pendekatan mungkin. ya strategi Supaya dia tuh sadar loh bahwa aku tuh ini sama Ki gitu, kayak fast respon dan semuanya. nah yang pertama udah dapat jawaban Oh, belum. kalau dari aku ya hubungan yang nyaman yang sehat yang ideal itu adalah ketika kita menemukan pasangan yang nggak bikin kita malas banget, yang selalu bikin kita enak ngomong. Jadi kita nggak bakal merasa nggak enak kalau ngomong sama dia. Kita selalu nyambung komunikasi karena
menurutku yang paling penting itu adalah komunikasi. Gimana? Karena kita bisa komunikasiin gimana caranya kita berhubungan. Dia nggak enaknya kayak gimana, dia nggak suka apa, kita harus kayak gimana. Kita nggak suka apa, dia harus kayak gimana, itu bisa dikomunikasikan, bisa dicari caranya bareng-bareng, bisa dicari enaknya bareng-bareng supaya kita bisa enak menjalankan hubungan kita. Maksudnya kalau emang mau protes sedikit protes hilangkan aja. Semakin banyak kita mendam perasaan sekali yang keluar itu bakal meledak banget, bakal terbentuk. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu kita tentang pasangan kita, langsung aja komunikasiin dia. Nanti misalnya kalau kita mendam lama-lama mendam agak keluar, nanti Pengalaman ini berarti Udah dapat jawaban ya. apa? Aku sama sih komunikasi aja. Komunikasi aja. Ya. Komunikasi terus habis itu sama kayak dalam juga kayak saling support. Empati juga. Ya, empati. Jadi dari cuma konklusi aja. Iya, campuran gitu. Soalnya kalau komunikasinya itu udah jelek itu bakal benar-benar hancur banget. Kayak tai anjing. Anjing. Siapa sih yang nggak komunikasi baik sama kita? Enggak, cuma orang aja. Terus habis itu Coba aja kan bagian itu disuapin SD ada yang kamu Dari awal kan. Baik kalian. ya berarti aja. siapa Hah? siapa Nggak ada, bang aku kalau kalian tahu siapa lagi. Nah sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita masuk. Tapi belum sampai ini. Menurut kalian Sama cairannya 5 ini pro dan kontra banget ya. Menurut kalian pacarin mantan teman gimana? Teman dekat, Teman dekat kalau aku sih nggak sama sekali sih anjing gitu. Kayak apa ya, kayak kok misalnya nih teman dekatnya tuh kayak aku sama Sinar atau aku sama atau aku sama sama siapa ya? Uci misalnya. Iya sama Uci. Kalau kayak gitu tuh tetap jahat sih, karena aku tuh tahu nih mereka pacaran gitu. Itu posisinya udah mantan tapi Ya. nggak pacaran. Oh, itu kayak agak jahat sih. Saya mantanannya tuh kayak baru-baru gitu. Saya udah agak lama sih bilang saya nih mereka mantanan dari sebelum aku deket mau. Itu kayak ya udah kan kita kayak nggak tahu kalau kita udah pacaran gimana kok. Aku tuh tahu terus misalnya waktu itu ada cerita ke aku gitu. Terus habis itu dia ada cerita ke aku atau apa-apa gitu, itu baru dia jahat kayak tidak jadi tempat cerita orang. Terus Kita tahu buruk-buruknya. ya kita buruk-buruknya gitu, tetap hamil gitu, tetap kayak pacarin gitu, kayak jahat aja gitu. Misalnya gini, G, Uki dan mantan G sekelas. Jadi sih ngeliat ya Uki sama mantan G itu Jahat aja, sakit anjing kak, itu apa bisa aku rasa itu udah gila. Enggak sih, nggak gila juga, tapi kayak itu kayak apa ya, kayak nggak etis lah ya. nggak etis, kayak punya etika dari dia orang. Kayak gitu di depan mantannya gitu. Kalau misalnya gini, Uki, nih kayak gini, lagi minum-minum sama Uki. Terus pas minum-minum tuh, Uki bilang kayak gini, minta izin ya Uki ya nggak minta izin. Pas minum-minum tuh, Uki misalnya Uki temenan sekelas sama Uki, yang minum-minum nih sekelas nih sama Uki, terus Uki bilang kayak gini, Uki dan teman-teman yang lain tuh bilang kayak gini, apa sih
anak-anak antariksa benci banget aku sama anak antariksa. Kok bisa ya mereka tukar-tukar pacar? Saya dia pacaran sama mantan teman, tapi ternyata pacaran mantan. Itu ini aku bakal kata-katain Ege gini ya, ya sadar pas saya itu gila udah sendiri. Apa lagi ya, pokoknya aku bakal kata-katain lah pokoknya ini aku bakal debatin, aku ungkit-ungkit dulu dia pernah ngomong kayak gitu kok sekarang dia yang kayak gitu atau malu gitu. Soalnya dia berani-beraninya bilang benci sama orang kayak gitu, tapi dia benci sama dirinya sendiri Iya kan. benar. Kalau tetap dilanjutin itu berarti dia tersinggung. Kalau galang Duh, kalau aku kontra banget sih. kontra banget ya. Kontra banget, aku soalnya tahu posisinya begitu itu gimana. Terus tuh Tapi dia baru tahu sekarang kalau si Uki ini ya gitu mau benci sama anak saya gara-gara bisa ya pacaran sama mantan kamu. enggak, aku udah tahu dari pas itu. Iya, Masa ya? ini kan udah sempat cerita. Ya sempat mau Apa makanya? Hah? Iya. Apa? gimana menurutnya? Mancarin mantan teman. Menurutku nggak etis sih, Cok. Soalnya yang bilang kan teman dekat, jelas lagi. Itu gila banget. Itu benar-benar nggak etis sih. Bilang gitu lagi. Karena kenapa? Itu bukan cuma soal perasaan 1-2 orang itu. Ini tuh soal perasaan 4 orang bahkan. Ya. 4 pihak maksudnya. 4 pihak bukan 4 orang. Pihak pertama adalah pihak yang dulunya pacaran, itu dua pihak tuh dunia udah. Itu nih pihak ketiga, pihak yang memacari. Itu pihak ketiga tuh lingkungan. Ya. Pihak keempat maksudnya lingkungan. Ya gini. Belum lagi kita Mantannya Uki itu sastra ya. Sastra. Sastra kayak gimana? Kakak ingat nggak? Emang iya, sastra Macmeo siapa yang sumbing? Bohong anjing nggak mungkin. Iya. Ngapain Nuki bisa kayak gitu anjir? Mau tanya dah, dia pernah deketin. Beneran ya aku tanyainnya. Ih, serem kali. Barang mas Sastra sama Uki yakin. Oh iya. Beneran nih aku tanya. Pihak keempatnya di sastra nggak sih? pihak keempatnya. Mantannya Uki. Oh ya. Itu lebih spesifik. Ya. Spesifiknya ya. Itu nggak dipikirin. Mungkin yang menurutku masalah waktu sih, Cok. Kalau emang kita tertarik, setidaknya jangan langsung memacarin habis putus tuh. Benar. Terus setidaknya kasih tuh jarak berapa bulan dan berapa lama gitu Betul. sampai keduanya benar-benar recovery, ketemu tuh udah benar-benar saling biasa aja dan emang udah jelas statusnya dia tuh emang udah sebagai teman. Iya. Karena kalau posisinya langsung dipacarin bisa aja itu hanya kesekian sesaat tuh. Langsung dipacarin, jadinya ketika udah lanjut sama suami jadinya keduanya ini emang aku mau apa sih, aku sebenarnya mau gara-gara kesepian ya. Nah, kalau misalnya kan sih lagi minum nih. Uki dan teman-teman kelasku sebagian besar teman-teman kelasku suka sebenarnya sama mantan dia. Gimana? Kini Kini masa depannya mantan. Nggak mungkin ada sama ya Uki ini dia lagi dekat sama mantan. Ini dapat aku nanya soalnya. Ya dong. Kan gini, ceritanya tadi ini dia lagi dekat sama mantan. Ya ya. Kayaknya Dia lagi minum nih sama teman kelasnya nih. Nah, habis Uki cerita kayak gitu. boleh kok Mbak. Uki cerita kayak gitu, dia benci sama anak tadi saya. Terus tuh setelah minum itu setelah beberapa lama dia baru sadar kalau sebagian besar yang diajak minum ternyata suka sama mantan. Oh, ini ada pacaran dong kok kayak lebih
termasuk Kali ini kayaknya tambahan. Kalau kamu beli terpisah, beli fitnya aja. Ini 5 6 Dan sekarang dia berarti dapetin. itu berarti jadinya benar ya kalau itu bonusnya. Itu gila sih aku ngomong sih. 311 ya lebih murah ya sama. tapi Tapi dapatnya berapa? wajar 15 nggak kilo kalau ya? 15 kilo dapatnya. ada versi B yang nggak bisa Belum ngapa-ngapain. Iya itu memang ada. Aku tuh ngamuk-ngamuk tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kata-katain. Nah, nah kan tuh misalnya putus sama mantan sekitar 3 bulan lah udah putus. Tapi ternyata dia baru tahu kalau di kelas itu dia ngomongin Karena hidup sama Berapa nih, teman kelas Pak? tuh dia bilang selingkuh lah. Makanya kalian putus dia bilang selingkuh lah Yang sama kan 3 merah cowok. 20 beraman. dibilang Dia apa, selingkuh Lima ya? sama 3 cowok. Orang-orang ngomongin dibilang aku selingkuh sama 3 cowok. Maksudnya ganti-gantian lah omongannya tuh. Pertama ada sama siapa gitu, Ya, sama Manggala, sama Gala. Terus dia selingkuh sama 20. Oke. aku harus selingkuh sama Alvin misalnya, ganti-gantian lah. 15 sama dikit Lima. Nah, Tapi itu nggak nyata kan? dia nggak nyata, tapi kan udah terlanjur image sih kayak gitu. Ini berapa? Ini saya berapa 15 ya? Apa yang kira-kira dalam posisi Anggap dah. ini masih sayang. Tapi omongan di luar kayak gitu. Enggak. Omongan di luar tuh tentang itu kayak gitu. Masih saya sama mantan itu terus Makanya di 20 kilo ini 15. temen dekat oke. Deketin Berapa masa. kata beli? Aku kalau aku 15.000 nih, banding Apa yang bisa sih? kalau aku post Facebook. Pantas gak ada yang beli? Ada gak yang pakai? Apa aku post Rizky beneran aku post. Oke ini pokoknya korpor kayak udah dituduh dekat sama 3 cowok. Pacar mantanku diambil gitu. Bakal kata-katain aku bakal post Rizky. Pokoknya intinya kayak gitu dah. Kalau aku oke. Kalau aku malu so, sumpah. Kalau aku di posisinya dia sih, dia nggak terlalu malu sih cuy. Dia tuh sudah punya teman. Dia tuh ngaku dia tuh teman dia awalnya cuy. Kayak namanya teman tuh nggak mungkin kayak gitu cuy. Yang namanya teman tuh harusnya sportif sama teman sendiri. Tapi kalau kenyataannya kayak gitu, berarti nggak terlalu malu ya orang. Tahu malu. Aku tahu kenapa nggak tahu malu. Karena Uci ini disupport sama teman-teman kelas Bangsat. buat deketin mantan dia. Makanya dia nggak tahu malu karena kayaknya support. Iya. Yang penting tuh Itu gimana nanti kelas jadinya? Kalau aku kayak gitu, nggak tahu aku masuk kelas, enggak aku B3 mainan bisa belajar dia dulu aku di kelas habis itu yang bisa lihat aku keseimbangan main gimana sama ya? anak-anak lain aku habis itu aku bakal Mungkin opsinya mainan sama anak-anak tadi saya. ya gitu. Waktu di kos-kosan tuh cuma ujung-ujung lempar dia. Apa lagi ya? Pokoknya intinya aku nggak bakal bergabung Jauh ke dari Kelas. itu dibilang harga aku mahal sih. bakal cut off semua orang di Yang kelas. mau break sampai di angin. Mikir kayak mereka nggak takut lah Gaspol, ya. mereka di posisi Ada kayak cuman gitu mereka nggak takut lah gitu kayak kok mereka support hal negatif gitu kayak itu kan udah jahat banget sebenarnya kalau manusia normal ya berarti teman-temannya support kan manusia nggak normal. Nah, sekarang dia lagi ada Uci sama Sinar di sekelas waktu ini. Sinar itu masuk kelas 1. Terus ternyata Sinar itu salah satu orang yang pernah suka sama mantan dia. Temen deket banget nih. Temen dekatnya banget seperti Jadi sonalnya ini pasti owner-owner Bali dia. Aku bakal dan sekarang Sinar ini dia support banget Uci sama mantan. Udah nggak bisa upah kan saya. Tadi dia punya youtuber Lima, Uci, Sinar, Itu yang paling gak enak sudah. cowok lah 2. Siapa ya? Demon kayak Demon kayak di grup tuh Nah itu udah pas itu pasti. dia sering banget ngirim foto kalian berdua, fotonya Uci sama mantan. Nggak tahu kenapa buat apa ngirim. Emang sih buat Ntar dia udah mulai
mas kayak remeh kayak gitu. Gila, Mas kayak nggak waras berarti. Nah, Nah, dalam cerita ini ya, aku ada suka murah. nggak waras kalau saya. Tapi apa tuh namanya? Upi nggak takut juga kayak pas waktu dia deket sekarang sama mantan tuh, Harus gitu mungkin bukannya. si Sinar tuh bakal tetap suka sama nah, dia nggak tahu. Oh, dia nggak tahu gitu. Hati-hati aja. Bukan sih juga. Bahkan Sinar nih Ya kalau sama orang-orang dia anggaplah 20 kali ya. Paling udah mentok. kan misalnya Itu dia baca ini lagi tidur di Pahang. Tapi kan termasuk bini lah ya. Sinar Gilar sama dulu ya repair gitu. kita pacaran sama Dati. Masuk akal lah, bukan nggak semua sih. Nah, Sinar datang ke kelas bilang dulu pacaran aja. Ini kan kita lagi tidur di Pahang Dati. Sinar bilang dulu pacaran aja terus dia bilang kenapa kan kita tidur di Pahang pacar juga terus Sinar bilang mana orang tadi tidur sama temanku. Ngaku dia, ngaku nggak sih itu? Secara nggak sadar. Dia langsung jangan Sinar. Oh gitu sih Pak Cek. Pak Sinar. Sinar yang sana. Peter Novanto pasti robot klep. Pak Sinar ini Apa? punya banget. Manggil pelakor banget. Sekarang membongkar total lu mah itu bagus juga. Kan? Oke. Versi galang belum. Iya. Kalau menilai lingkungannya udah rusak banget Cuk. Sekarang menurutku langsung ke solusi aja. Solusinya adalah untuk diri sendiri, fokus sama diri sendiri aja. Habis itu tinggalkan lingkungan yang nggak berguna, tinggalkan juga lingkungan yang udah toksik. Karena lingkungan kayak gitu kita tidak pantas untuk dipertahankan. Ingat kita tuh punya harga diri. Kalau emang teman-teman menginjak harga diri kita harus menganggap bahwa oh mereka beraninya ngomongannya di belakang, berarti kita tuh selangkah lebih maju daripada mereka. Betul. Oh yang satu lagi nih. Ini nggak usah dijawab ya Pak. Waktu kita pacaran sama mantan teh, sering cubit-cubit mantan. Punya cemburu dari ini awal. Nah ya.